Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi di setiap langkahnya. Kita doakan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit, yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini kita bakalan bahas tentang halal haramnya vaksin Sinovac. Kita bisa lihat dari dua hal ya, tempat produksinya dan bahan produksi dari vaksin Sinovac tersebut. Nah, untuk memastikannya ada tim audit ya. Jadi ada tim audit dari Majelis Ulama Indonesia yang datang langsung ke pabrik pembuatan vaksin Sinovac yang ada di Cina ya. Dan juga mengaudit juga ke perusahaan farmasi ya sebagai perusahaan yang bekerja sama dari Indonesia, yaitu Bio Farma Persero yang ada di Bandung. Nah, inilah laporannya, hasil audit dari tim auditor LPPOM Majelis Ulama Indonesia bersama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah datang langsung ke Sinovac Life Sciences CO Ltd China dan ke PT Bio Farma Persero. Yang dilihat ya atau yang diaudit adalah tentang proses produksinya dan bahan yang digunakan untuk produksi vaksin Sinovac. Yang pertama, vaksin ini diproduksi dengan platform virus yang dimatikan ya. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan verosel, sel inang bagi virus, penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian, formulasi, dan pengemasan. Jadi ada beberapa tahapan untuk pembuatan vaksin Sinovac. Dan ini sudah diaudit oleh tim auditor LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diproduksi dari sel ginjal kera hijau Afrika. Dari hasil penelitian tahun 1960 dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. Selanjutnya, media pertumbuhan verosel dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Selanjutnya, terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikrobial di mana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Selanjutnya, tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi. Selanjutnya, dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1076 liter. Selain itu pada tahap formulasi juga ditambahkan air murni sebanyak 930 sampai 940 liter per 1000 liter hasil formulasi vaksin. Selanjutnya, kemasan perimer. Produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet ya. Selanjutnya, nah di sini ada pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa vaksin COVID-19 produk Sinovac Life Sciences CO Ltd China dan PT Bio Farma Persero dalam proses produksinya, 1. Tidak memanfaatkan intiva atau babi ya, atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Yang kedua, tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh juz minal insan, ya, anggota tubuh manusia gitu ya. Yang ketiga, bersentuhan dengan barang najis mutawasitoh sehingga dihukumi mutanajis ya. Akan tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan
pensucian secara syar'i. Yang keempat, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Oke, selanjutnya peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT Bio Farma Persero dipandang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i. Nah, di sini ada keputusan dari BPOM juga ya, yang udah memberikan persetujuan ya untuk penggunaan pada masa darurat ya. Mutunya ada, keamanannya ada ya, sudah dijamin ya, dijamin keamanannya, mutunya, kemanjuran ya dari vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences CO Ltd China dan PT Bio Farma Persero. Nah, itu semua adalah sebuah indikator harus terpenuhi ya untuk kualifikasi Toyib ya, Toyiban. Nah, selanjutnya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan fatwa tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences CO Ltd China dan PT Bio Farma Persero. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan vaksin COVID-19 adalah vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences CO Ltd China dan PT Bio Farma Persero dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak 3 nama, yaitu 1. CoronaVac, 2. Vaksin COVID-19, 3. Vac2Bio ya. Kedua, ketentuan hukum. 1. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences CO Ltd China dan PT Bio Farma Persero hukumnya suci dan halal. 2. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences CO Ltd China dan PT Bio Farma Persero sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Ketiga, ketentuan penutup. 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Jadi saya buat konten ini salah satunya adalah untuk menyebarluaskan fatwa ini ya. Meskipun udah beberapa bulan yang lalu ya, mungkin ada teman-teman yang belum baca atau belum tahu tentang halal haramnya vaksin Sinovac. Ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Itu untuk tahun Hijriah, untuk tahun Masehinya adalah 11 Januari 2021 ya. Masehi. Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, di sini ada ketua Bapak Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF MA dan sekretarisnya adalah Bapak Miftahul Huda LC. Mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, ketua umumnya Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar dan sekretaris jenderalnya Bapak Dr. Haji Amir Syah Tambunan. Itulah penjelasan untuk vaksin Sinovac ya, berarti halal ya, halalan, thayyiban. Insya Allah kita sebagai umat muslim ya sangat butuh fatwa ini ya, sangat butuh supaya kita tenang untuk melakukan vaksinasi ya. Oke, segitu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.